Sing in voices of joy and praise. Hai sobat semua, jumpa lagi nih. Nah, kali ini saya akan membacakan cerita Dhammapada Atthakatha lagi di halaman 198, yaitu tentang kisah Anathapindika. Ada yang udah pernah dengar tentang cerita Anathapindika yang dermawan itu? Kalau belum, mari kita sama-sama mendengarkan, dan kalau yang sudah, supaya untuk mengingatkan kembali kisah Anathapindika. Oke, kita mulai ya. Anathapindika adalah pendana wihara Jetawana yang didirikan dengan biaya 54 crores. Crores itu kalau bahasa Indonesia apa ya? Nanti kita cari tahu ya. Ia tidak hanya dermawan, tetapi juga benar-benar berbakti kepada Sang Buddha. Dia pergi ke wihara Jetawana dan memberikan penghormatan kepada Sang Buddha 3 kali sehari. Pada pagi hari, dia membawa bubur nasi. Siang hari, dia membawa beberapa macam makanan yang pantas atau obat-obatan. Dan pada malam hari, dia membawa bunga dan dupa. Setelah beberapa lama, Anathapindika menjadi miskin. Tetapi sebagai orang yang telah mencapai tingkat kesucian Sotapanna, batinnya tidak terguncang dengan kemiskinannya. Dan dia terus melakukan perbuatan rutinnya setiap hari, yaitu berdana. Suatu malam, satu makhluk halus penjaga pintu rumah Anathapindika menampakkan diri dalam wujud manusia menemui Anathapindika dan berkata, "Saya adalah penjaga pintu rumahmu. Kamu telah memberikan kekayaanmu kepada Samana Gotama tanpa memikirkan masa depanmu. Hal itulah yang menyebabkan kamu miskin sekarang. Oleh karena itu, kamu seharusnya tidak memberikan dana lagi kepada Samana Gotama. Dan kamu seharusnya memperhatikan urusanmu sendiri sehingga menjadi kaya kembali," kata makhluk penampakan tadi. Anathapindika menghalau penjaga pintu tersebut keluar dari rumahnya. Karena Anathapindika sudah mencapai tingkat kesucian Sotapanna, makhluk halus penjaga pintu tersebut tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Dia pun pergi meninggalkan rumah tersebut. Dia tidak mempunyai tempat tujuan pergi dan ingin kembali ke rumah Anathapindika. Tetapi dia takut pada Anathapindika. Jadi dia mendekati Raja Saka, yaitu Raja para Dewa. Saka memberi saran kepadanya. Pertama, dia harus berbuat baik kepada Anathapindika, dan setelah itu meminta maaf kepadanya. Kemudian Saka melanjutkan, "Ada kira-kira 18 crores yang dipinjam oleh beberapa pedagang yang belum dikembalikan kepada Anathapindika. 18 crores lainnya disembunyikan oleh leluhur atau nenek moyang Anathapindika dan telah dihanyutkan ke dalam laut. Dan 18 crores lainnya yang bukan milik siapa-siapa yang dikuburkan di tempat tertentu.
Pergi dan kumpulkanlah semua kekayaan ini dengan kemampuan batin luar biasamu. Penuhilah ruangan-ruangan Anathapindika. Setelah melakukan itu, kamu boleh meminta maaf kepadanya. Makhluk halus penjaga pintu tersebut melakukan petunjuk saka dan Anathapindika kembali menjadi kaya. Ketika makhluk halus penjaga pintu memberitahu Anathapindika mengenai keterangan dan petunjuk yang diberikan oleh Saka perihal pengumpulan kekayaannya dari dalam bumi, dari dasar samudra, dan dari peminjam-peminjamnya, Anathapindika terkesan dengan perasaan kagum. Kemudian Anathapindika membawa makhluk halus penjaga pintu tersebut menghadap Sang Buddha. Kepada mereka berdua, Sang Buddha berkata, seseorang tidak akan menikmati keuntungan dari perbuatan baiknya atau menderita akibat dari perbuatan jahat untuk selamanya. Tetapi akan tibalah waktunya kapan perbuatan baik atau buruknya berbuah dan menjadi matang. Kemudian Sang Buddha membabarkan syair 119 dan 120 berikut ini. Pembuat kejahatan hanya melihat hal yang baik selama buah perbuatan jahatnya belum masak. Tetapi bila mana hasil perbuatannya itu telah masak, ia akan melihat akibat-akibatnya yang buruk. Pembuat kebajikan hanya melihat hal yang buruk selama buah perbuatan bajiknya belum masak. Tetapi bila mana hasil perbuatannya itu telah masak, ia akan melihat akibat-akibatnya yang baik. Makhluk halus penjaga pintu rumah itu mencapai tingkat kesucian Sotapati setelah khotbah Dhamma tersebut berakhir. Nah, demikianlah cerita dari kenapa Anathapindika menjadi kaya, terus kenapa dia tiba-tiba menjadi miskin lagi dan menjadi kaya lagi. Nah, sebenarnya dari dua syair tadi itu mengingatkan kita, apalagi di zaman sekarang ya, di pandemi COVID yang sekarang belum berakhir juga. Jadi meskipun kita lagi susah begini atau lagi lagi semua orang, semua dunia lagi mengalami kesusahan, ya itulah mungkin buah karma buruk di masa yang lampau sedang berbuah di masa yang sekarang. Tapi jangan khawatir bahwa kondisi ini tuh akan selamanya. Jadi nanti juga semua ini akan berakhir, semua akan berlalu, akan berganti seperti roda yang terus berputar. Kadang kita di bawah, di tengah, di atas. Jadi apapun yang terjadi, kita jangan sampai putus asa, kehilangan semangat, dan terus berusaha. Kalaupun sekarang tidak bisa banyak melakukan aktivitas di luar rumah, ada baiknya kita melakukan hal-hal di dalam rumah seperti ya kita berdoa atau banyak-banyak membaca parita dan banyak menimbun karma baik. Kalaupun kita belum mempunyai uang untuk berdana, kita bisa berdana dengan kalimat positif, saling memberi semangat kepada teman kita, keluarga, dan saudara-saudara. Dengan begitu semoga semua kesusahan yang kita alami hari ini tuh cepat berlalu, dan kedepannya kita juga diharapkan mempunyai kebiasaan yang baik ya, yang sudah kita latih selama kita di rumah aja. Oke,
Nanti mungkin selanjutnya akan ada kisah-kisah lain lagi setelah kisah Anathapindika. Nah, bagi teman-teman kalau mau membaca sendiri, boleh, bukunya tuh seperti ini. Ini kisahnya tuh bagus-bagus, sangat menginspirasi dan memberikan kita tuh pencerahan. Seenggaknya kalau kita baca berulang-ulang, kita akan mengingat ajaran-ajaran Buddha di masa lampau yang membuat kita lebih semangat dan ya, keadaan ini tuh semuanya tidak ada yang tetap. Jadi semuanya berubah dan segala sesuatunya adalah anicca seperti yang dikatakan oleh Buddha. Oke guys, terima kasih sudah menontonnya ya. Silahkan komen dan silahkan kalau ada yang mau cerita apa yang mau dibacakan silahkan komen juga di sini. Oke, terima kasih. Bye.